Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak usaha, ya. Kepada anak-anak usaha kelas 10A dan kelas 10B, diharapkan ya segera masuk ya, segera ke dalam proses pembelajaran matematika kita pada hari ini. Baru 5 orang yang datang, 4 lah berarti ya, 5 ya. Baby, Fatima, Nazwa, Sophia, Nazwa Zalila ya, Fatimah, Amatul Karim. Gimana, sehat? Sehat nak? Iya. Gimana ujian prakteknya, lancar? Alhamdulillah. Sudah selesai semua? Tinggal yang hari ini ya? Kiroah. Kenapa kiroah belum? Apa masalahnya? Oh iya, oke. Kaila Rosida, kelas 10B. Mana Kaila Rosida? Sehat Kaila Rosida? Sehat. Gimana proses pembelajarannya? Usus matematika bisa dimengerti atau dipahami? Bisa ya? Oke. Nazwa Nadia. Sehat? Sehat nak? Sehat ya. Gimana di rumah? Enak di rumah? Bosen? Kenapa bosennya? Gitu-gitu aja? Apanya yang gitu-gitu aja? Belajar, makan, tidur, sholat ya? Bosan belajar di rumah ya? Sampai tingkat mana bosannya nih? Maksudnya sampai pernah nangis enggak? Enggak, jadi ketawa-ketawa aja? Enggak juga, biasa aja. Bosannya kenapa coba? Alasan bosannya apa? Misalnya kayak gini gitu. Coba sebutkan alasan bosannya. Iya ya, udah jenuh ya? Jenuh. Tapi ujian prakteknya udah selesai? Udah besok udah, oke. Matematika ada yang menyulitkan atau susah? Enggak, yang sebelum-sebelumnya maksud saja. Pelajaran sebelumnya. Kan kita sudah sistem persamaan linier 3 variabel, bisa ngerjakan itu? Ya, lumayan ya. Lumayan apa? Enak, lumayan susah? Lumayan susah. Oke, Zahra Arika. Mana Zahra Arika? Sehat? Gimana proses belajar di rumahnya? Lancar? Kadang-kadang males. Kalau malas biasanya diapai kalau malasnya datang? Dibawa tidur atau dibawa kerja, nyapu-nyapu, cuci piring, atau dibawa marah-marah, atau dibawa apa ya? Atau dibawa membaca Al-Qur'an, atau di kayak mana kan malasnya? Iya. Bosen ya. Bentar lagi kan ujian ya. Jadi ujian semua harus bisalah mengatasi rasa malas, rasa bosan, rasa jenuh ya. Jadi harus kita bisa atasi agar kita bisa mengikuti proses ujian. Kalau rasa malasnya datang, kita sendiri sebenarnya yang tahu obatnya apa obat terbaik yang bisa kita lakukan. Karena seandainya seorang guru pun atau orang tua kita itu hanya bisa memberikan sekedar saran, sekedar nasihat, tetapi kembali lagi terpulang kepada kita bagaimana kita menyikapi
rasa malas tersebut, rasa bosan tersebut, rasa jenuh tersebut. Ya, jadi sering-sering minta nasihat sama orang tuanya. Ya, mungkin kan orang tua itu yang lebih dekat sekarang sama kita. Orang tua itulah guru kita sekarang. Atau kalau yang punya kakak, kakak kita lah, atau abang kita. Jadi orang yang ada di lingkungan rumah kita sekarang inilah adalah guru terbaik kita. Jadi manfaatkan itu gitu. Jadi sering-sering berkomunikasi. Jangan mentang-mentang sudah setiap hari ketemu udah males gitu ngomong sama uminya. Allah nanti pun bakal ujung-ujungnya merepet. Belum tentu. Kita sudah punya pikiran negatif tersendiri. Paling nanti kalau curhat, kalau ngadu dimarahi. Itu semua pikiran-pikiran negatif yang kita lahirkan sendiri. Makanya harus kita buat pikiran positif. Cerita sama orang tua, tanya sama orang tua, karena orang tua itu lebih banyak pengalamannya daripada kita. Ya. Jadi gunakan siapa saja yang ada di sekitar kita atau apa saja yang ada di lingkungan kita sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Dibantu orang tuanya, ya kan? Jangan gara-gara ujian, gara-gara belajar daring, alasannya daring melulu, alasannya tugas melulu. Banyak kali Umi tugas-tugas nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Kerjaannya di kamar dari pagi sampai malam. Jangan. Ya Zahra enggak ya? Enggak seperti itu ya? Enggak ya. Ada berapa keluarganya? Adiknya, kakaknya ada? Adik, kakak, abang? Oh, adiknya daring juga ya? Sering minta diajari adiknya daring? Oh iya, oke. Sudah 21, kita mulai ya. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita perhatikan ya, Ustazah akan memberikan kisi-kisi dulu. Nampak nak kameranya ini? Nampak enggak? Nampak ya, jelas? Jelas. Oke, kalau jelas kita lanjut. Jadi kita kemarin sudah belajar sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode eliminasi, metode substitusi, metode gabungan atau campuran. Tapi yang Ustazah lebih tekankan kemarin itu adalah pada metode eliminasi ya. Eliminasi, substitusi atau gabungan. Jadi pahami saja satu cara sudah masalah. Tolong ya nak, volumenya ketika Ustazah lagi menerangkan dimatikan terlebih dahulu masing-masing. Nanti kalau sudah Ustazah bertanya atau mengajak diskusi, silahkan diaktifkan semuanya. Jadi sekarang Ustazah mau mengajarkan sedikit tentang metode determinan. Metode determinan. Ustazah kenalkan dulu sedikit ya. Jadi metode determinan ini sebenarnya ada pada materi kelas 11 yang bernama matriks. Jadi ada bab belajar tentang matriks. Tetapi metode determinan ini sangat berguna atau bisa digunakan kepada sistem persamaan linier 2 variabel maupun sistem persamaan linier 3 variabel. Mencari apa? Mencari himpunan penyelesaian. Jadi kalau dalam sistem persamaan linier baik 2 maupun 3 itu kan intinya kita nanti mau mencari himpunan penyelesaian dengan metode itu tadi yang sudah kita pelajari, eliminasi, substitusi maupun gabungan. Ya, kita sudah belajar tentang gabungan. Jadi selain metode 3 ini rupanya ada metode lain, yaitu namanya metode determinan. Ya, walaupun ada lagi namanya nanti metode inverse matrix, tapi untuk tahap awal kita mengenali saja dulu metode determinan. Metode determinan ini ada pada bab matriks, gitu ya ceritanya. Dah,
nanti Ustazah akan jelaskan lebih dalam bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode matriks. Inilah yang mau Ustazah jelaskan. Kemudian nanti Ustazah kasih satu soal sebagai nilai praktek. Nilai praktek itu ada mengerjakan soal, Ustazah nilai tahapan-tahapannya, dan ada juga kemarin yang nilai diskusi atau nilai berkelompok ya. Nah, jadi ini nilai berkelompok dan nilai pribadi nanti akan Ustazah gabung, akan Ustazah bagi, dan itulah menjadi nilai praktek penilaian akhir semester. Oke, sebelum Ustazah ke arah sana, ke arah metode determinan, Ustazah mau memberikan kisi-kisi ujian tulis, biar nanti tidak ada pertanyaan lagi ya. Ujian tulis pas. Ada 3 soal yang akan Ustazah berikan di ujian tulis. Pertama, tetap babnya hanya sistem persamaan linier 3 variabel. Ustazah hanya mengeluarkan 1 bab ini saja, karena setelah PTS 1 kita hanya mempelajari 1 bab. Yang pertama, intinya mencari himpunan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel, mencari himpunan penyelesaian. Ya. Yang kedua, juga mencari himpunan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel tapi soal cerita. Kalau ini enggak soal cerita, dia langsung angka. Misalnya persamaan 1 X tambah Y tambah Z sama dengan 10, persamaan 2, persamaan 3 gitu ya. Tapi kalau yang kedua ada soal cerita dulu. Misalnya cari nanti harga spidol, harga buku, harga pulpen gitu ya. Nah, kalau nomor 3 itu tadi mencari himpunan penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel. Kalau yang ketiga 2 variabel, biar cepat ya, biar gampang. Itu dengan metode determinan. Nah, yang Ustazah mau jelaskan hari ini. Jadi kalau kita mendengarkan dengan baik, atau istilahnya kita bisa mengerjakan ujian praktek, ini untuk nomor 3 nanti di ujian tulis kita bisa mengerjakannya. Oke gitu ya. Oke, kita lanjut. Tanpa memperbanyak kata-kata ya, nanti bosan pula kalian. Ini Ustazah kasih langsung saja soalnya, masalah rumus bisa kita siasati. Oke, ini apa? Persamaan apa nak? Sistem persamaan apa? Iya, oke. 2 variabel. Variabelnya apa saja? Iya, X dan Y. Inilah yang mau kita cari. Carilah himpunan penyelesaian dari SPLDV. Tapi kita pakai metode determinan ya. Ingat, kita mau metode determinan. Seperti ini caranya. Langkah pertama, langkah 1, kita buat koefisien-koefisiennya. Ya, langkah 1. Koefisien X dulu. Koefisien X dulu apa dia? 2, 3. Gitu ya. Koefisien Y. Ayo berapa koefisien Y? Iya, 1 dan 5. Baru kita tutup. Ini namanya matriks ya nak. Ada buka kurung tutup kurung, itu matriks. Ya, jadi bolehlah sekalian dikenal-kenalkan ya. Baru variabel kita apa? X, Y. Nah, gini dia cara menulisnya. 2, 3 untuk koefisien X, 1, 5 untuk koefisien Y, baru X, Y variabelnya, baru sama dengan konstantanya yang ini. Kita ambil. Berapa? Iya, 3 dan 1. Sudah kita bentuk ke dalam matriks, maka langkah kedua. Langkah kedua, kita cari dulu namanya determinan. Ya, Ustazah buat di sini, ini namanya determinan. Jadi seandainya ada matriks A, B, C, D, ya ada matriks A,
itu A, B, C, D, maka determinan daripada matriks A itu adalah AD kurang BC. CB, BC sama lah itu. Jadi kalau kita mau mencari determinan dari matriks ini gampang. Kita kalikan A sama D, kita taruh di sini, kita kurangkan si C kali B, BC. Jadi dia kalau C kali B kan sebenarnya CB, tetapi sesuai abjad kita buat abjad yang duluan muncul, BC. Inilah rumus mencari determinan. Gampang sekali kan? Ada yang mau ditanya sebelum saja lanjutkan? Gak ada ya? Oke, lanjut. Kita mau cari determinannya. Kita cari yang ini, Nak. Yang ini determinannya. 2135. Ayo kita hitung. 2 kali 5. 2 kali 10. 10 kurang 1 kali 3. Berapa jadinya? Oke, dapat determinannya 7. Sekarang kita cari determinan X. Determinan X. Determinan X berarti untuk koefisien X. Maka koefisien X-nya kita tutup. Nah, kita tutup. Maka kita ambil, dia kita tutup, kita ambil dari sini dulu. Dari konstantanya. Jangan dari sini ya, Nak. Perhatikan ini atau dengarkan atau perhatikan apa yang Ustazah sebutkan. Mencari koefisien X, ambil dari sini, dari konstanta. 3, 1, baru ambil ini. 1, 5. Kita cari determinannya. Cari determinan tetap sama. 3 kali 5, 15. 15 kurang 1 kali 1. Iya, 14. Determinan X 14. Baru determinan apa lagi yang kita perlukan? Determinan Y. Determinan Y berarti tutup si Y. Ini kan koefisien Y, tutup si Y. Maka yang ini ambil dari sini, dari si X. Ambil dari si X. Berapa X? 2, 3, baru ambil konstantanya. 3, 1. Nih. 2, 3, 3, 1. Kalikan. 2 kali 1, 2. 2 kurang 3 kali 3, 9. 2 kurang 9 berapa? Minus 7. Dah? Dapat determinannya, utamanya. Ini sebut aja determinan utama. Determinan X, determinan Y. Baru kita mau cari X dan Y. Mencari X rumusnya dx per d. Mencari Y, dy per d. Ini sebenarnya ada, nanti Ustazah mau jelaskan rumusnya. Tapi untuk menghemat waktu tidak perlu karena masih bisa disiasati. Dx-nya berapa? Determinannya 7. 14 bagi 7, 2. Ya kan? dy-nya minus 7. D-nya berapa? 7 minus 1. Maka HP X, Y sama dengan min 2 min 1. Gampang kan? Jadi kalau kita gunakan ini pakai rumus eliminasi atau substitusi atau gabungan dengan metode determinan, hasilnya akan selalu sama. Nilai X-nya 2, nilai Y-nya min 1. Kalau beda berarti salah. Oke, sampai di sini. Silakan bertanya, silakan aktifkan suaranya. Nanti Ustazah tulis saja ulang. Contohnya ini Ustazah tulis ulang, baru Ustazah fotokan ya, biar bisa dicatat dengan rapi. Baru nanti kerjakan ujian prakteknya. Ustazah nggak berlama-lama, nggak mesti Ustazah sampai 30 menit. Makanya kalau ada pertanyaan silahkan sebelum Ustazah kasih soal praktek, contohnya seperti contoh. Silahkan. Silahkan bertanya. Aisyah Hayatun, Fatima, Baby, Konita, Nazwa Nadia, Dea Kalika, Alia Nadira, Anissa Nurul, Amira, Jihan. Jihan Abiyah dulu. Coba. Jihan Abiyah diaktifkan suaranya. Sehat Jihan? Wajahnya mana wajahnya?
Nampakkan dulu wajahnya. Masa nampakkannya sedikit, nanti Ustazah kurangi nilai matematikanya, mau minus 5. Nampakkan wajahnya. Cuma Ustazah yang nampak, nanti di YouTube nggak nampak. Jadi nggak usah takut. Harus berani menampakkan wajah kita, kan kita aja yang melihat. Sehat Jihan? Masih separuh. Ayo, sepenuhnya, ayo. Harus pede, nggak usah malu-malu, kita ajanya. Sehat? Gimana ini, di mana ini sekarang? Di Medan, di Aceh? Iya, di Aceh ya? Oh, di Aceh. Gimana hari ini, cerah di sana? Cuacanya cerah? Iya, kalau di Medan hari ini juga cerah ya. Secerah hati Jihan mungkin. Oke, Jihan, ada yang mau ditanyakan Jihan dari pemaparan Ustazah tadi, Nak? Masalah metode determinan? Oh, DY. Kenapa DY-nya? Kenapa DY-nya? Oh, ulangi Nak, pertanyaannya agak terputus-putus kayak mana? Iya. Jadi untuk mencari DY, ini koefisien Y-nya yang kita tutup. Jadi ini terbuka karena tadi ini udah Ustazah tutup untuk X, jadi istilahnya ini nggak tertutup lagi, dia nggak tercoret lagi. Jadi ini 23 karena si Y yang kita tutup. Jadi 23 ambil 31 gitu ya. Bisa Jihan? Bisa ya. Jadi kalau mencari DX, Y-nya tutup. Kalau mencari Y-nya tutup. Kalau mencari X, X-nya tutup gitu. Yang lainnya terbuka. Oke, ada lagi? Ya Jihan ya? Iya. Oh, diulang sekali lagi. Habibah kayak mana? Paham? Habibah? Jujur aja Nak, nggak apa-apa. Kalau nggak ngerti saja. Bilang aja nggak apa-apa, nggak sakit hati saja. Malah Ustazah senang kalau kalian jujur. Berarti kejujuran kalian adalah buah dari kesabaran. Ya, ayo jujur. Kalau nggak ngerti bilang aja. Tadi si Fatimah minta ulang ya. Saja ulang ya dengan metode cepat. Perhatikan ya, diperhatikan, dilihat, didengarkan. Kalau yang suka mendengarkan. Kalau yang suka melihat, lihat. Kalau yang suka menulis, silahkan ditulis. Ini soal Ustazah ya. Ini soal Ustazah. Tadi kasih persamaan linier, sistem persamaan linier 2 variabel. Langkah pertama kita bentuk dulu dalam matriks, ambil 23 dari sini ya, 23. Ini 1, 15 ambil, baru tutup, baru variabelnya XY, baru buat konstantanya 31. Dah. Baru kita cari determinan utama atau determinan saja, ambil yang ini kalau utama ya, makanya diingat atau dikasih catatan atau dilingkari yang saja sebutkan 2135. Mencari determinan sangat gampang. Ini komponennya ini dalam matriks dia istilahnya A, B, C, D gitu dia. A, B, C, D. Maka cara mencari determinannya kalikan aja. 2 kali 5, 10 dikurang 1 kali 3, 3. Apa? Terbalik kayak mana Nak? Oh iya maaf ya. Ya kan udah bener ya berarti A, B, oh ya A, B, C, D ya maaf A, B, C, D 10 kurang 3, 7 ya. Jadi komponen matriks itu biasanya gini ya Nak, di sini A, B, C, D ya, terbalik tadi saya nyebutkannya. Oke, itu bagus ya, berarti dia pendengarannya tajam ya, bagus. Lanjut, ini determinan utama. DX-nya, X-nya tutup. X-nya tutup. Ini ya, ceceknya saja tutup nih sama spidol, tutup. Dah, maka ambil dari sini. Jangan dari sini Nak. Kalau dari sini nanti salah. Beda nanti angkanya, hasilnya. Ikuti prosesnya 31. Berarti ambil 3115.
Maka tinggal hitung 15 dikurang 1 jadi 14. Baru ambil DY. Ambil DY, Y-nya kita tutup. Y-nya kita tutup. Ini ya, Y-nya kita tutup. Ambil dari sini 2, 3, 3, 1. Jadi kalau tadi variabel X-nya yang kita tutup, ambil dari konstanta. Nah, bolehlah kita buat gini. Berarti ini kalau konstanta saja buat C ya, berarti CY. Ini koefisien C dan koefisien Y. Jadi kalau DY berarti 2, 3, 3, 1. Koefisien X sama C. C konstanta. Jadi bisa diingat. 2 kali 1, 2, kurang 3 kali 3, 9. Jadi minus 7. Tinggal masukkan rumus. Rumusnya itu gampang. Kalau DX mau mencari nilai X, DX per D. DX-nya berapa? 14. Determinannya berapa? 7. 14 bagi 7, 2. Untuk mencari Y, si DY kurang determinan. DY-nya berapa? Min 7 per 7 minus 1. Berarti HP-nya 2, min 1. Dah selesai. Gimana Fatimah? Udah ya, insyaallah ya, dengan dua kali bisa lebih lancar. Oke, sudah? Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita tutup? Sudah 27 menit. Ya nak? Ya Jahra, silakan. Kalau kayak mana Jahra? Ulangi boleh sekali lagi pertanyaannya? Nggak bisa. Jadi dia harus ikuti prosedur. Jadi memang sebenarnya kan ada rumusnya, cuma kan dulu saja nggak menjelaskan rumus karena masih sedikit, dia masih 2 variabel, masih bisa kita siasati. Jadi dia seperti itu, dia Jahra, nggak bisa, tetap harus ikut aturan mainnya. Bahwasannya dia kalau untuk komponen X, DX itu tetap si C-nya taruh di depan, baru komponen dari koefisien Y. Itu udah aturan main, nggak boleh kita langgar. Kalau seandainya kita buat misalnya DX lah, misalnya kita buat DX-nya misalnya kita buat jadi berapa? 31, jadi misalnya 1531 gitu ya. Jadi nanti ini 1 kali 1, 1, 3 kali 5 jadi 15, jadi minus 14. Jadinya nanti jadi minus 14 per minus 14, jadi kan X-nya nanti DX per D, jadi min 14 per 7, jadi minus 2 dia. Sedangkan hasilnya itu X-nya 2, kan jadi beda dia. Jadi nanti ini jadi positif gitu. Jadi nggak boleh, tetap harus ikuti komponen-komponen yang sudah ada. Bisa Jahra? Jahra bisa? Bisa, oke. Ya, silahkan, ada lagi? Iya, nak, iya. Iya. Oke, ya. Kita mau mencari koefisien X gini ya, misalnya kita mau cari koefisien X. Ini berarti kita ambil ini dulu 3115. Tetap dia cara penulisannya dia 3131 per kolom, dia ke bawah. Jangan kita buat 31, iya, dia ke bawah sesuai dengan ini. Kebetulan ini sama dia ya. Misalnya kan kayak gini 3115. Jadi seandainya pun kita buat
kita buat dia mendatar, bukan itu aturan mainnya. Aturannya tetap menurun atau kolom, bukan baris. Ya Siva, ini istilahnya faktor kebetulan saja dia. Mau ditaruh mendatar, mau ditaruh per kolom, dia sama ya. Ini faktor kebetulan, bukan kesengajaan. Oke, ada lagi? Dah. Oke, kita tutup ya dengan lafaz hamdalah. Soalnya Ustazah kasih di grup aja karena Ustazah cari dulu yang gampang saja ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Ayo kita baca sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat ya nak, mengerjakan ujian-ujian praktek, dikerjakan dulu. Insya Allah kalau dikerjakan dengan penuh semangat ya akan cepat siap. Paling waktunya sekitar 10 menit sampai 15 menit ya. Oke, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.